apa benar apa, langsung kita pahami karena memang dari sanalah eh, penyebaran eh, gagasan itu istilahnya Islam Muhammad dulu ya Mak ya, Ya, penyebaran gagasan Minangkabau. gagasan ke Minangkabau ya, ke daerah Minangkabau. Nah, sekarang dulu di pembicaraan sebelumnya kalau nggak salah Mama sempat mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa memastikan mana yang dahulu dan kemudian gitu ya Mak ya, bahwa Betul, betul, betul. bahwa ketika Luak Nantuo hadir sesungguhnya masyarakat juga sudah ada di Luak Nantangah atau Agam dan Luak Nambunsu atau 60 kota gitu ya Mak kalau nggak salah, Betul, betul. walaupun mungkin belum bernama Luhak kala itu kayak gitu ya Mak ya. Ya. Nah Kala cuman itu belum bernama Luak. belum bernama Luhak ya Mak ya. Oke, masih Agam dan 50 kota barangkali. Nah, jangan jadi pertanyaan Mak, kenapa terjadi tingkatan atau istilahnya urutan ke tengahnya ke Agam kemudian dan bungsunya di 60 kota gitu Mak. Padahal kita tidak bisa memastikan mana yang lebih dulu muncul ini sesungguhnya. Nah, ini kenapa sampai ada luar kalau luar tua oke seperti kita bilang tadi karena itu awal dan pusat katakanlah gagasan peradaban Minangkabau. Nah, tapi kenapa ke Agam? Kenapa tidak 50 koto yang tengahnya gitu deh ya Iya. dan Agam yang bunsunya. Kenapa sebaliknya gitu Mbak Tuanku? Baik, makasih Bung Adit. Jadi banyak pendapat, tapi yang paling kuat itu menjelaskan bahwa Luhak dan Bonsu itu disandarkan kepada tokoh utama yang membawa rombongan ke 50. Uh, Luhak itu sebenarnya bukan Luhak 50 Koto, tapi Luhak 50 saja. Koto itu datang kemudian. Kalau kita lihat di Tambo, bunyinya Luak 50 lah. Nah, tokoh yang membawa itu adalah Datuk Sri Maharajo Nan Banego. Beliau ini adalah adik bungsu dari dua datuk, Datuk Ketumangguan dan Datuk Perpatihan Nan Sabatang. Kemudian eh, disepakati juga oleh para guru adat, itu disandarkan kepada adik bungsu dari dua datuk ini. Sehingga kelarasannya pun gabungan dari kelarasan yang dibawa oleh Datuk Perpatihan Sabatang dan Datuk Ketumangguangan. Kalau yang tua kan Datuk Ketumangguangan. Iya. Eh, tapi yang banyak mengikuti gagasan Datuk Ketumangguangan itu justru di luar agam. Kemudian gagasan Koto Piliang itu banyak di luar agam. Gagasan Bodi Canego itu banyak di tanah datar. Walaupun beberapa nagari berselang-seling, ada yang Otopiliang, ada yang Budi Caniago, ada yang aristokrasi, ada yang demokrasi egaliter. Begitu juga yang di 50 ini, ada yang Otopiliang, ada yang Budi Caniago, ada yang menggabungkannya, tarik nan panjang. Nah, jadi pertanyaan Bung Adi tadi, eh, ini disandarkan kepada kelarasan atau disandarkan kepada awal nagarinya, luhaknya terbentuk atau apa? Tapi yang paling kuat itu pernyataan dari guru adat adalah karena yang membawanya Datuk Sri Maharaja Nan Banego, adik bungsu dari tiga orang pendiri adat Minangkabau itu. Jadi Datuk Ketumangguangan yang tua, Datuk Perpatihan Sabatang yang di tengah, dan Datuk Sri Maharaja Nambanigo dan Bunsu yang membawa 50 rombongan, ada yang mengatakan 50 orang, ke Luhak 50. Begitu Bang Adit. Oke, baik, Mak. Nah, sekarang kita sudah dapat apa ternyata bahwa walaupun kita tidak tahu kapan masyarakatnya, berarti yang tidak bisa kita pantau itu adalah kapan hadirnya masyarakat di tiga luak itu, Mak ya, sebelum dia bernama luak, kan gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, Ada namun, beberapa tambo, beberapa tuturan dalam tambo 252 ini, ketika beberapa anggota rombongan 50 itu datang di satu negari disambut oleh beberapa datuk di negari itu. Ini menjelaskan bahwa di tiap nagari itu sudah ada orang, sudah ada masyarakat. Jadi orang yang 50 yang datang ini datang ke tempat itu disambut.
Ya, ada Hmm. sekian datuk yang menyebut di nagari-nagari tertentu. Nah, itu ada di Tambo Luhak, Luhak Nambonsu ada di Tambo Nagari. Iya, iya, iya. Jadi sinyalemen atau pernyataan kita di awal bahwa yang datang dari Pariangan itu gagasan, Mm-mm. dibawa oleh tokoh-tokoh, dibawa oleh orang yang menjemput. Ada yang dijemput dari nagari itu ke Pariangan, ada yang dibawa dari Pariangan ke nagari yang bertebaran itu. Jadi sangat jelas di sini bahwa Minangkabau itu adalah gagasan yang dibawa dari Pariangan, bukan hanya orangnya dari Pariangan. Jadi ada orang yang sudah ada di negeri, di nagari-nagari, dan ada yang membawa gagasan ke sana. Begitu, Bung Adit. Iya, baik, baik. Nah, Mak, dan ketika sama dengan dua nantang ya, kita bahas sebelumnya, tentu ada keunikan ataupun kekhasan dari luak nan bungsu ini, Mak ya, dari segi tatanan ataupun dari segi eh, pola pikir, dari segi karakter dan juga dari segi adat budaya yang dipakai gitu, Mak. Sebagaimana juga di agam, dua agam gitu ya, Mak ya. Sehingga terbagilah ada dua tanah datar, dua agam dan dua 50 koto itu, Mak. Nah, di 50 koto sendiri, Mak, seperti apa gambaran budaya ataupun adat yang ada di sana, Mak, sebelum disatukan dengan gagasan yang datang dari luar Nantua nih, Mak, tuanku. Baik, makasih Bang Adit. Jadi Tambo Luhak 50 itu yang pertama menjelaskan pembagian wilayah. Mhm. Kemudian pembagian wilayah itu ada 5. Hmm. Masing-masing wilayah itu punya pengembangan adat nantar adatnya masing-masing. Jadi kalau adat dan sabana adat kan berlaku sama, kira-kira begitu. Tapi kalau adat nantar adatnya masing-masing negari berkembang. Nah, 5 wilayah itu 5 kelompok nagari yang Hmm. digariknya. Iya. Disebut dengan batas-batasnya sendiri. Jadi kalau di Luak Nanbonsu ini ada Tambo Luhak Nanbonsu, ada Tambo masing-masing konfederasi yang 5, Mm-mm. ada Tambo nagari-nagari yang jadi anggota di tiap konfederasi. Jadi 3 tingkat baru sampai ke Tambo Nagari. Iya, iya, iya. Nah, kita bahas sedikit tentang wilayahnya, nanti kita lihat bagaimana masyarakatnya. Iya, Mak. Yang pertama dikatakan wilayah Sandi. Wilayah? Sandi Luhak 50. Wilayah Sandi, Sandi, Mak ya. Sandi. Nah, Oke. itu ada tambonya dari Bukit Sikabau Hilia sampai ke Muaro Mudia. Dari Nasi Randam sampai eh, ke Padang Samui. Ada istilah Padang Samui. Di mana wilayahnya sekarang agak sulit mencarinya karena nagarinya sudah jadi kota. Mm-mm. Mm. Kota Payakumbuh itu yang dikatakan nagari Sandi, wilayah Sandi, bukan nagari, wilayah Sandi. Iya, iya, iya. Sandi Luak 50 itu kota Payakumbuh, nagarinya 2, Kotonan Gadang, Kotonan Ompek, Kotonan Hmm. Godang, Iya, iya, Kotonan iya. Ompek. Mhm. Nah, itu daerah Sandi, kota Payakumbuh sekarang dari Bukit Sikabau Hilia sampai ke Muaro Mudia, dari Nasirandam sampai ke Padang Samui. Itu wilayah utama awal Luak 50. Kemudian wilayah kedua, wilayah Luak. Nah, ini negarinya banyak. Dari Munggo Mudia sampai ke Limbukan. Limbukan atau Limbukan? Ini perlu kita dudukkan bersama. Kalau orang aslinya Limbuan. Limbuan ya. Limbuan. Ada Mungo, ada Koto Kaci, ada Andaleh, ada Tanjung Kubu, ada Banda Tunggang, Sungai Kamuyang, Awa Kuniang, Tanjung Patai, Gadih Hanyi, Padang Karambi, Limau Kapeh, Ayat Tabi, dan Limau Suku. Nah, di luar ini, wilayah luar ini terdiri dari banyak nagari, dan ada nagarinya yang bertingkat lagi. Seperti Ayat Tabi itu ada lagi 5 kelompoknya. Jadi kita melihat konfederasi Minangkabau ini tidak satu ragam.
Ada ragam yang bertingkat-tingkat. Kalau di dua tanah data, dua Nantuo kita melihat ada Nagari Tuo, ada sekian koto. Eh, Kalau di Agam ada sekian Kaliampe. Kalau di sini ada tingkatan-tingkatan. Limo wilayah, ada limo suku, dan sekian nagari, ada puluhan nagari. Kalau dihitung semuanya 52 banyak nagarinya. Sekarang sudah 58. Mm-mm. Jadi Sandi, yang kedua Luak, yang ketiga Lareh. Nah, Lareh ini ada tambonya sendiri. Dari Bukit Cubada sampai Padang Balimbiang. Nah, nagarinya sangat terkenal ini. Mm-mm. Ampalu, yang makanannya enak. Ada Halaban, ada Labuh Gunung, ada Tanjung Godang. Mm-mm. Nah, empat nagari tuanya eh, Lareh ini. Kemudian yang keempat itu dikatakan ranah. Ranah ini wilayah yang luas sekali di utara. Nah, dari Gantiang, Kotolaweh, Tuliki, Sungai Rimbang, Tiaka, Balai Mansiro, Talago, Balai Kubang, Taeh, Simalanggang, Piobang, Sungai Baringin, Gurun, Lubuk Batingko, Torontang, Sarilama, Padang Laweh. Nah, Padang Laweh itu sudah selatannya Sumatera Utara. Mm-mm. Nah, itu yang keempat. Kemudian ada wilayah hulu, itu Sungai Patai, Suliki, Gunung Sago, Labuh Gunung, Balai Koto Tinggi. Mm-mm. Ini yang dekat ke Gunung Sago. Itu 5 wilayah yang membentuk konfederasi 50 kota. 50 koto. Mm-mm. Luak 50 koto atau dareknya luak 50 koto. Jadi 5 wilayah dengan sekitar 52 nagari. Begitu Mm-mm. Bung Adit. Oke, baik, baik, baik. Nah, tentunya ini juga nanti akan berpengaruh ya, Mak ya, terhadap sistem, apakah sistem pemerintahan ataupun sistem budaya adat istiadat. Nah, sebelumnya, Mak, kita pengen jemput sedikit, apakah antara luak-luak itu memang punya eh, perbedaan-perbedaan juga kah dari sistem adat dan budayanya, Mak? Atau semuanya sama gitu, Mak Tangku Mangkudun? Jadi ada yang dipakai bersama, dikatakan ada sabatang panjang. Ada yang dipakai hanya di tiap nagari. Ada Hmm. yang dipakai hanya di luha. Jadi kalau adat nan ampe itu yang dipakai bersama itu adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan. Hmm. Itu adat tentang nagari harus eh, bampe suku, babalai bamusaji, balabuah batapian itu harus dipakai bersama. Harus ada itu baru nagari itu berdiri. Hmm. Luhak juga begitu, maka ada adat yang dipakai bersama. Tapi ada adat yang khusus dipakai masing-masingnya, itu adat nan teradat. Eh, Hmm. Luak 50 punya misalnya dalam sistem perkawinan itu maisi sudui atau banta gadang. Ya, ya, ya. Nah, itu berbeda dengan adat di rantau Pariaman ketika laki-laki bejapui. Itu Hmm. adat nan teradat. Adat Ya. nan berlaku untuk satu nagari tertentu. Hmm. Kalau orang mengatakan itu adat Babua Senta. Iya. Babua Senta artinya kekhasan masing-masing nagari. Siapa yang mau mengisi silakan. Kalau Hmm. tidak ya bakar lahan saja. Hmm. Seperti pantun adat nama buah senta, tibo nan punyo lapis saja. Nah, di 50 kota itu ada 5 wilayah tadi dengan 5 sekurangnya 5 ragam adat nan teradat. Ya, Hmm. baik adat perkawinan, adat meminang, adat pertanian juga. Hmm. Adat perkawinan dengan adat pertanian itu kadang-kadang saling beriringan, tapi ada yang khas. Misalnya ada yang manyabi, ada yang manuai, ada yang mairi, ada yang mambuang, segala macam.
itu tergantung juga dengan kehidupan pertanian mereka. Ada yang punya sawah, ada yang hanya punya ladang. Ada yang kalau di 50 Koto itu kan banyak hasil hutan. Mm-mm. Ada misalnya gambir, ya. Gambir ya. Heeh. Nah, gambir itu ekspor sejak dulu. Kemudian ada wilayah pertambangan juga dari dulu sudah ada di 50 Koto itu yang kemudian dikembangkan oleh Belanda dengan tambang emas di Manggani. Mm-mm. Iya, sampai dibuatkan jalur kereta api sampai ke Suliki. Iya. Itu target Belanda waktu itu untuk mengeruk emas di Manggani itu, tetapi Mm-mm. tidak berlanjut. Nah, Mm-mm. jadi karena penghidupan beragam, bukan hanya pertanian, maka adat pertanian dan adat perkawinannya juga beragam Mm-mm. dari 5 wilayah yang tadi. Iya, iya. Baik di Sandi, di Luak, di Lareh, di Ranah, di Hulu itu ada ragam-ragamnya. Nah, dari yang satu kelompok itu relatif bersamaan. Begitu, Bung Adit. Iya, baik, Mak. Jadi memang sangat nampak keberagaman yang terjadi ya, Mak ya. Bahkan dalam satu luak pun nagari-nagari sendiri itu juga beragam gitu apanya ya, Mak ya. Kekhasan Betul. masing-masing gitu. Dan terkait dengan tambang tadi saya jadi ingat ini sampai saat ini masih dinukilkan jadi kecamatan kalau nggak salah Kecamatan Gunung Omeh ya, Mak ya. Iya, betul. Iya, Kecamatan Gunung Omeh, artinya Gunung Emas gitu ya, Mak ya. gunungnya Di emas. daerah Seliki sana. Kalau menurut Tambo dan Kabatareh itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Oh, udah lama ya, Mak ya. Jadi artinya kita bicara tentang adat Minangkabau yang kemungkinan dimulai pada abad ke-9 Masehi, sekitar 200 tahun sudah Islam masuk. Ya. Eh, Tetapi kehidupan ekonomi tambang emas Nagari Opir di Pasaman atau di Gunung Omeh itu menurut Tambo Nagari sudah berlangsung sejak zaman Nabi Sulaiman. Bahkan Wah, ada utusan Nabi Sulaiman datang ke Nagari Gunung Omeh. wah, kalau gitu Mak, jangan-jangan ya Mak ya, jangan-jangan nih, jangan-jangan emasnya ada di Istana Nabi Sulaiman pun jangan-jangan ada kaitan ya Mak, dengan ini Iya, ada yang cocokologi mengatakan cocokologi ya. eh, tapi ada data-data sejarah yang tidak bisa kita ingkari. Mhm. Yang pertama tentang Opir atau negeri emas atau Swarna Dwipa atau Gunung Omeh itu sudah dikenal pada sejarah zaman prasejarah. Ya, 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 Ada ya. tambahannya yang tidak bisa diingkari bahwa di Mesir ada kebudayaan mengawetkan mayat Mhm. dengan kapur barus. Barbarus ya. Kapur barus itu hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Mhm. Jadi dari mana orang Mesir dapat kapur barus kalau mereka tidak punya hubungan dagang dengan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan? Mhm. Jadi ketika orang mengatakan sudah ada hubungan dagang sejak zaman Nabi Sulaiman atau bahkan zaman Nabi Musa ketika eh, Firaun berkuasa di Mesir, Mhm. sangat mungkin itu terjadi karena ya logika mengatakan tidak mungkin kapur barus itu datang sendiri ke Mesir tanpa ada yang Iya, iya, membelinya iya. ke Sumatera. Begitu, Bung Adit. Baik, baik. Yang mengatakan itu bukan saya, yang mengatakan itu peneliti Italia dari Eropa tentang hubungan Nusantara dengan Mesir kuno. Mesir kuno ya. Aduh. Ya, Jadi bicara Minangkabau ternyata kita akan selalu terkait dengan dunia masa lalu ya Maya. Karena memang dunia yang ya luas di masa lalu luas yang masa lalu. tidak hanya di negara kita saja. Ada Iya, hubungan yang perlu kita cari relasinya. iya, Termasuk yang sudah kita bahas tentang bahwa masyarakat Minangkabau sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi mm-mm. ketika ditemukan di Nagari Mae Iya, di wilayah Ranah di
50 koto ini, Hmm. sekian ratus, sekian ribu menhir Menhir. batu tegak yang usianya sudah 4.000 tahun. Yang katanya menghadap ke Gunung Sago, benar ya, Mbak ya? Iya, Hmm. mereka menghadap ke hulu, Iya, ke iya, iya. Gunung Sago. Jadi di nagari-nagari itu ada batu-batu besar yang berdiri dan seperti berbaris Mm-mm. mengarah ke Gunung Sago. Dan sudah ada penggalian arkeologi yang menyatakan usia beberapa kerangka yang ditemukan di bawah menhir itu sekitar 2.100 tahun sebelum Masehi. Kalau Hmm. 2.100 tahun sebelum Masehi itu zaman piramida Giza. Zaman ketika Mesir sedang ramai membangun piramid. Iya, iya, Jadi iya, iya. sangat logis kalau ada yang menyatakan eh, di Minangkabau. daerah dataran tinggi Sumatera, Mm-mm. terutama di Mae dan Bukit Barisan itu, nagari-nagari Bukit Barisan itu sudah ada relasi ekonomi dengan Timur Tengah masa itu. Hmm. Islam pun kan memakai kapur barus untuk menyelenggarakan mayat. Iya, 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 Jadi, benar-benar. eh, perdagangan kapur barus itu sudah berlangsung sejak zamannya Firaun, Nabi Musa, sampai zaman Islam datang. Begitu, Bung Adit. Baik, oke. Menarik sekali, Mak, ketika kita mengulik kembali nih masalah masa lampau atau masa lalunya Luak dan Bungsu nih ternyata menyimpan cerita yang luar biasa nih, Mak ya. Beda-beda dengan Luak sebelumnya, Luak Agam dan Luak Nantuo, Mak ya. Namun kita kembali, Mak, ke persoalan Tambo Luha ya dan penyebarannya. Kalau penyebarannya tadi sudah Mak katakan bahkan sampai ke Malaka juga penyebaran kalau nggak salah ya, Mak ya. Oh ya, kita Negeri perlu bahas Sembilan. tentang wilayah Luhak ini sesudah 5 wilayah konfederasi Dareknya. Mm-mm. Ada Ujuang Darek kapal rantaunya Mm-mm. dan ada rantaunya. Mhm. Jadi Baik. kalau daerah atau wilayah Dareknya tadi 5, Hmm. wilayah Ujuang Dareknya ada 4. Hmm. Ujuang Darek kapal rantau. Nah, Mm-mm. ini wilayah Kapuas 9. Mm-mm. Ada 6 koto pangkalan. Oke. Batu Alam, Mangilang, Gunung Malintang, Pangkalan, Tanjung Balik sampai Tanjung Paua. Nah, itu Mm-mm. yang sekarang jadi danau apa? Danau PLTA, Dana buatan ya, Mak ya. ya danau buatan. Ah. Nah, itu ujung dari kepulauan Rantaunya. Kemudian Limo Koto. Limo Koto ini ada dalam Tambo ini. Ini Ah. sekarang di Riau. Hmm. Sangat mudah dihafal karena sering dipantunkan. Kuok Bangkinang Salo ya itirih nang kalimo nagari Rumbio. 5 nagari di Kuok, Bangkinang, Salo, Ayatirih dan Rumbio. Hmm. Nah, itu ujung dari kepulauan Rantaunya. Kemudian Taratak Buluah. Taratak Buluah itu kota Pekanbaru tua di pinggir Sungai Siak itu, Taratak Buluah. Ada lagunya itu, Pekanbaru Taratak Buluah. Mm-mm. Nah, itu daerah ujung dari kapal rantau. Jadi sebagian Riau dari Pekanbaru sampai ke Payakumbuh itu adalah luak 50. Mm-mm. Nah, kemudian daerah rantaunya, daerah rantau ini paling banyak ke eh, wilayah Utara ya, Mak ya. bagian utara. Mhm. Yang di Riau juga ada 3 Waleh Koto di Kampar, Kapuas 9, eh, kemudian di Pangkalan, Koto Alam, kemudian 3 Koto Sibalimbiang, 3 Koto di Ilia, dan ada yang mengatakan rantau Malaysia itu adalah rantau wilayah eh, 50. Kenapa? Nagari-nagari atau perkembangan wilayah rantau di Negeri Sembilan Malaysia itu banyak merujuk atau semuanya merujuk ke nagari-nagari di 50 eh, kota. 50. Mm-mm. Nah, suku di Negeri Sembilan itu memakai nama nagari di 50 Koto. Mm-mm. Jadi di Negeri Sembilan Malaysia itu nama sukunya adalah nama nagari di 50. Ada suku Payakumbuh,
ada suku Simalanggang, ada suku Mm-mm. Tai. Jadi nagari-nagari di Payakumbuh sampai di rantau Negeri Sembilan itu menjadi suku. Walaupun Mm-mm. suku di Malaysia itu eh, dalam kelompok bapak, agak Oh ya berbeda. ya 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 ya. Nah, inilah wilayah dari Luak 50 atau orang menyebut Luak 50 koto, tapi kalau di Tambo hanya Luak 50 dengan dariknya yang limo lima konfederasi dan rantaunya yang sampai ke Malaysia. Ujung dari Hmm. kepulauan rantaunya dari Bangkinang sampai ke Pekanbaru. Itu, Bung Adit. Iya, berarti kalau kita lihat di peta nama ini wilayah sebaran dari ketiga luar ini yang paling luas itu berarti Luak dan Busu nih, Mak ya. Paling jauh. Iya, Kalau paling jauh mungkin ya. tidak bisa dia mengalahkan Luak Luak Nantuo. dan Tua ya, cuma paling jauh Nah, ya, rantau paling paling jauh ya. jauh. Iya. Oke. Nah, kalau Luhak Nantuo itu dia sampai ke Bengkulu, Iya, sampai iya, ke iya. Kerinci, sampai ke Ah, Jambi. betul, Empat betul. provinsinya kalau Luhak Nantuo. Iya, iya, iya. Tapi kalau Luhak Nan Bonsu, Iya, provinsinya hanya Sumbar Riau dan iya. sedikit Sumatera Utara. Cuman dua Tapi negara, paling jauh sampai ke Negeri Sembilan Malaysia. dua negara ya, Mak ya. Ya, dia. Oke, baik, baik. Menarik sekali kita melihat. Jadi semakin terlihatlah bagaimana apa ya, visi kalau kita boleh bilang istilah sekarang ya, Mak ya. Bagaimana visi visi pengembangan dari nenek moyang kita orang Minangkabau dulu. Jadi beliau tidak statis gitu ya, Mak ya. Beliau tidak hanya puas dengan dalam artian positif ini tidak puas, tidak berdiam atau merasa puas dengan satu yang terjadi, tapi selalu berkembang itu ya, Mak. Apakah wilayahnya, apakah juga peradabannya. Nah, ini masuk ke ini, Mak. Sebagaimana kita ketahui kan, Mak ya, bahwa di Minangkabau ini kan ada yang besar itu dua kelarasan itu, Mak ya, Bode Canego Betul. dan Koto Piliang. Walaupun nanti ada juga Larinan Panjang kalau nggak salah gitu, Mak ya, Ya. yang memakai keduanya. Nah, kalau di luar Nambunsu sendiri, itu dominannya yang mana, Mak? Apakah kelarasan Bodiceniago kah? Atau Kota Piliang kah, Mak? Kalau di yang dominan gitu ya. Mungkin kedua-duanya ada, tapi yang dominan, Mak. Ini yang juga menjadi sebab dinyatakan luak dan bonsu karena mereka lebih banyak memakai kelarasan gabungan atau Oh. larih non panjang atau larih batang bangkaweh bahkan larih sinamar katanya. Jadi satu nagari itu ada koto piliangnya, Hmm. eh, ada bodi canego di dalamnya. Hmm. Hmm. Maka hampir semua nagari-nagari di luar 50 itu memakai pantun pisang sekalik-kalik hutan Hmm. 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 untuk tambo nagari. Ya, ya, ya. Ya, pisang sekalik-kalik hutan, pisang timbatu nan bagata, bodi caniagonya bukan, ketopiliang nyo antah, Antah. Ya. kamu dipakai keduanya. Hmm. Hmm. Jadi Datuk Sri Maharaja Nan Banego ini membawa rombongan 50 itu semuanya memakai dua kelarasan sekaligus. Nah, Hmm. penghulunya ada yang bertingkat, Hmm. bahkan di nagarinya ada rajo, Hmm. bahkan ada rajo per wilayah yang tadi itu. Kan Ya, ya. tadi ada 5 wilayah. Hmm. Ada Sandi, ada Luak, ada Lareh, ada Hulu. Itu masing-masing ada rajonya. Hmm. Jadi, Rajonya juga penghulu. oh, menarik ya. Oke. Jadi Baik, Mak. Sebelum kita ragamnya luar biasa. luar biasa ya, Mak ya. Ya, Sebelum kita lanjut, Mak, kita coba terima ada yang ingin bergabung, Mak. Oke. ya, silakan. Coba diulangi, sudah berangkat tadi Anda yang bergabung di 081166 092440 ya. Mohon maaf sedikit terlambat kami angkat karena pembicaraan lagi nanggung ya. Oke, silakan diulangi lagi di 081166 atau ya di 812414 ada yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maudid. Iya, oke, Pak Rajo Kaci ya? Iya, Maudid. Oke, Tadi silakan. mau kasih. Iya, Eh, silakan. eh, selamat pagi, Mak.
Selamat pagi Pak Raja Kacia. Iya, Mak. Sabalun mau bertanya, Mak. Kau Iya. ada tentara Solo mau nyampe gua, Mak. Sebab awak itu hari Kamis itu penting lah puasa, Mak. Ah, Nah, jadi kok ada dalam setahun kau kan yang cok minggu kau buat di dalam dia Mak. Kok ada nan takdir atau salah ucap omong atau ada masalah kirim nama. Amo mau dimaafkan, maaf. Kamu Pak Raja Kacia, awak akan masuk puasa. iya. Nah, ya, Ah. iya, dia. Ambo itu pula mak raja kecil. Ambo itu pula. Iya. Ah, Nah, namanya namanya. jadi Hmm. kemana? Nah, titip salam ke anak kita ngemo minal kan. Ah, Mohon maaf lahir juga. Disampaikan. Nah, iya, Mak. Nah, jadi pertanyaannya, Mak. Eh, di minggu hak 50 ke, Mak. Saksi bana sendiri ulang sebenarnya, Mak. Sampai-sampai, Mak, apa ya, Mak? Rumah gadangnya genjang limo, bersobok, Mak. Apa itu inspirasinya dari mana tuh, Mak? Dari konfederasi ini, Mak. iya, iya. Atau ada hal yang lain, Mak. Nah, saya kira itu saja, Mak. Sebenarnya, Mak. Oke, baik. Mohon maaf lahir dan batin, Mak. Kalau nampak lebih, Mak. Jadi, Sama-sama Pak Raja Kacia, terima kasih. Iya. ah, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Raja Kacik ya di Padang. Oke, baik. Kalau ada yang lain kita gabung karena ini sudah hampir penghujung ya. Tapi kalau belum ada yang bergabung, yuk kita jawab dulu. Oke, silakan Mak. Sepertinya belum ada yang bergabung yang lain. Baik, ini salah satu lagi ciri dari luhak nan bonsu ini. Kalau luhak agam, luhak tengah itu mengkai kata ampe, ampe sekali ampe angke, ada empat negari sekali deklarasi menyatakan jadi bagian Minangkabau. Mm-mm. Luhak nan bonsu mereka pakai angka 5. Mm-mm. Jadi ada beberapa kali 5 itu terpakai dalam tambo mereka. 50 berangkat di bawah Datuk Sri Barajon dan Banego. Kemudian ada berlima yang memisahkan diri. Nah, itu yang limo nan pisah, kuok Bangkinang, Salo, ya Tirih, Jurumbio. Kemudian istilah gonjong limo itu dipakai oleh masyarakat 50 Koto Mm-mm. sebagai lambang mereka. Mm-mm. Ya, angka 5 itu terpakai di beberapa tambo luhak, tambo wilayah konfederasinya dan tambo nagari-nagarinya. Mm-mm. Angka 5. Jadi kami orang gonjong limo istilahnya begitu. Mm-mm. Bukan rumah gadangnya yang gonjong limo, tapi nama ikon mereka itu gonjong limo. Ikon nagarinya. Nah, ada beberapa tambo luhak nan bonsu ini yang menjelaskan bahwa adat Minangkabau itu diterima oleh masyarakatnya. Nah, ini saya bacakan salah satu tentang perjalanan orang yang 50. Adapun pada mereka berhenti di kawasan yang disabui Titian Naka. Ada di Kumbuah nan Bapayau. Ini paya Kumbuah ini. Mm-mm. Kumbuhan apa ya? Di sinan disambui tigo niniak nan batigo. Tigo niniak nan batigo. Rajo Panawa, Barabin Nasi, dan Jino Katia. Ini konfirmasi bahwa nagari-nagari di luar 50 itu sudah ada Iya, iya, iya. ketika anggota rombongan 50 ini datang. Itu ada dalam tambo. Artinya apa? Bukan daerah baru luar 50 itu. Daerah yang sudah lama dihuni oleh masyarakat. Dan ketika adat itu disebarkan dari Pariangan Padang Panjang, di sana sudah ada yang menunggunya. Di Sandi tadi, ini Titian Naka dan Kumbuah nan Bapayau, Payau Kumbuah itu. Iya. Di daerah Sandi itu sudah ada Rajo Panawa, ada Barabin Nasi, dan Jino Katia. 3 penghulu di nagari itu yang menyambut. 3 penghulu berarti punya masyarakat mereka. Mm-mm. Begitu Bung Adit.
Iya, iya, Nah, iya, ya. iya, 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 iya. Ya tentang Gojong Limo tadi itu ikon yang dipakai sampai ke rantau, sampai ke Australia. Lima Mm-mm. Kampuang Gojong Limo, nah, gitu ya. Iya, iya. Organisasinya Gojong Limo. Tapi belum ada catatan ya, Mak, tentang kenapa mereka pakai limo gonjong di rumah adatnya, belum ada catatan ya, Mak ya? Eh, bukan rumah adatnya yang Limo Gonjong. Ah, Mereka menamakan mereka orang Gonjong Limo. oh begitu. Oh, di negari-negari di luar 50 ada juga yang Gonjong Rumah adat limo. 7, Oh, 7. Gonjong 9 ada. Baik. Nah, Tapi mereka mengatakan Nagari Gonjong Limo. Nah, mm-mm. nama istilah Gonjong Limo ini sudah ada sejak tahun 1930 ketika mereka mendirikan organisasi masyarakat rantau. Iya, Di iya, iya. rantau mereka mendirikan organisasi Gonjong Limo. Ada sekian asrama untuk menyambut calon mahasiswa. Di Jakarta ada, di Jogja ada, di Bandung ada itu. Itu sudah ada sejak tahun 1940-an. Jadi ada eh, kesepakatan baru untuk memberi nama eh, apa kekerabatan mereka, masyarakat Gonjong Limo. Walaupun rumah gadangnya ada yang Gonjong Limo, Gonjong 7, Gonjong 9, lengkap. Begitu Bang Adit. Baik, oke. Baik, terima kasih Mak Tuanku dan Pak Rajo Kacik, itu jawabannya untuk pertanyaan Pak Rajo Kacik. Silakan dosen lain kalau masih ada yang ingin bergabung. Ini sepertinya pertanyaan terakhir yang bisa kami terima kalau ada yang masuk ya. Namun kalau belum ada yang masuk ya kita akan lanjutkan sedikit lagi perbincangan kita tentang luak nan bunsu ini ya. Baik. Nah, Mak, yang menariknya begini, Mak. Bahwa tadi Mama bilang di luak nan bunsu ini sangat-sangat kental terlihatnya kelarasanan panjang itu ya, Mak ya. Kelarasan kedua-duanya Ya, gabungan. dipakai ya. Ya. Gabungan antara kelarasan Boriceniago dan Kota Piliang. Nah, bahkan mau bilang bahkan dalam satu nagari pun ada dua, ke Boriceniago dan Kota Piliang. Sementara dalam kepemimpinan ini kan sangat berbeda, Mak. Nah, bagaimana mereka bisa kok sampai bisa berjalan kedua-duanya di dalam musuh ini, Mak? Sementara yang satu menitik dereteh dari menitik dari langit, yang satu membusuk dari bumi. Nah, ini bagaimana nih, Mak? Kok bisa terjadi seperti itu, Mak Tuanku? Iya, saya beberapa kali hadir di beberapa balai adat di negari-negari 50 koto. Hmm. Eh, ada kalau dalam bahasa modernnya inklusif ya. Hmm. Inklusif itu menerima Iya, iya, iya. apapun keadaan yang dibawa oleh anggota. Jadi dalam kedudukan di balai adat biasa saja urutan-urutan penghulu itu berdasarkan tatanan Koto Piliang. Ada penghulu pucuk, pucuk bule, pucuk nan kesekian sampai ke pangkatu nagari, pangkatu kubu, pangkatu suku. Hmm. Nah, kemudian di antara itu hadir juga rajo. Rajo di masing-masing kampung, rajo di masing-masing balahan kampung begitu. Nah, ini eh, sangat terkait dengan bentuk atau posisi nagari itu di alam. Ada nagari itu yang terpisah-pisah karena di Bukit Barisan itu kan di puncak-puncak gunung tinggi itu. Ya, ya. Jadi ada bagian kampung yang penghulunya itu hanya dipimpin oleh seorang raja, Rajo. Kemudian ada nagari-nagari yang eh, kebetulan bagus, ada pesawahannya, eh, semuanya adalah penghulu saja, tidak ada rajonya. Nah, ini eh, dibentuk oleh keadaan alam tempat mereka tinggal. Kalau kita pergi ke Koto Alam, negeri di tengah hutan belantara itu, nah itu negerinya berjarak jauh-jauh itu. Mm-mm. Hmm. Ini keadaan alam lah yang membentuk itu, sehingga mereka legowo menerima berbagai perbedaan kelarasan yang hadir di balai adat mereka. Iya, 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 iya.
Baik, dan itu Dan tidak ada konflik ketika penghulu Kota Piliang menitiakkan titah ke balai adat mm-mm. yang Bodi Caniago dengan legowo menerima, atau sebaliknya ketika tumbuh gagasan bersama dari Bodi Caniago, yang Kota Piliang juga legowo menerimanya. Wow, menarik Jadi sekali. ini sangat tergambar dengan pantun atau kata pusako tentang ayenyo janiah Iya, iya, ikannya iya. jina. Betul, betul. Artinya apa? Orangnya mudah diajak berunding, mudah diajak berkompromi. Iya, 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 iya. Kenapa? Karena mereka sudah didera oleh keadaan alam yang berat. Begitu, Bung Adit. Baik, baik. Dan bisa itu diibaratkan bisa menjadi sebuah ikon egalitarian Minangkabau ya, Mbak ya? Betul, betul. Iya, iya, Ya. iya. Kalau kita kembali ke Kata Pusako Agam kan bunyinya agak liar. Ya Ah, bahkan iya. memang liar bunyinya ya. Ah, Bumi nyawange, aye nyokaru, ikan nyolia. iya, 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 Kata iya. sebagian kemenakan mengatakan sulit diatur. Ya begitu kira-kira. Iya, iya, iya. Kalau kalau apa? Kalau luar nentu ayinya tanang, ya ikannya banyak gitu ya, Mbak ya. Hanya banyak. Buminya Oke. lembang, nagarinya subur. Iya, Jadi iya, iya. orang-orangnya tenang. Baik, baik, baik. Banyak tapi tidak gerasa gerusu, tidak emosional, kira-kira begitu. Jadi memang kata apa istilahnya ya, ungkapan-ungkapan untuk masing-masing daerah itu jadi sepertinya tidak asal-asalan ini, Pak. Memang berdasarkan karakter masyarakat yang ada di sana juga ya, Mbak Tengku ya. Iya, lahir dari kondisi Kondisi. alam yang Nah, membentuk masyarakat. baik. Baik, Nah, Mat. ada yang perlu kita kaitkan dengan sejarah sedikit, Bung Adit, Iya, silakan, Pak. bahwa ketika ibu kota negara dibawa ke Bukit Tinggi, lalu dilarikan ke tengah hutan, Aha. yang bisa menjaganya itu orang di Luar puluh. tengah hutan di Koto Tinggi, di Iya, 50 iya. Koto Oh, itu, betul, ya, di betul. tengah hutan itu. Jadi dibawa dari Jogja, PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dibawa ke Bukit Tinggi, masih diburu oleh Belanda, dibawa lari ke tengah hutan ke Koto Tinggi. Iya, iya. Kenapa? Nah, di sana yang lebih adem orangnya, bisa menjaga, kira-kira begitu. Baik, baik, baik. Luar. PDRI, Iya. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Bahkan sampai sekarang ada Tugu PDRI di sana ya, Mak ya, di Iya, Kota Tinggi itu. iya. Mhm. Kalau PDRI tidak ada, maka tahun kemerdekaan kita dipindahkan jadi tahun 1950. Iya, Usia iya. Republik berkurang 5 tahun. Iya, iya, iya. Baik, baik. Baik, Mak Tangku Magudun. Ini menarik sekali memperbincang kita soal Tual 2 ini dan tanpa terasa kita sudah sampai di Luak dan Bunsu ya, Mak ya. Bertepatan juga Ya, dengan kearifan lokal terakhir menjelang Ramadan. Nah, ini menjelang Ramadan, Mak ya, bukan terakhir kearifan lokal ini. Insya Allah hari Kamis depan mungkin ya, barangkali kita sudah berada di Ramadan ya, Mak ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan dan Atau mungkin menyambut Ramadan. atau menyambut Ramadan ya. Baik. Kalau gitu Mak, sebelum berpisah barangkali 1 atau 2 menit ada closing statement yang ingin Mak sampaikan dan sekaligus mungkin juga permintaan ucapan menyambut Ramadan. Silakan Mak Tangku. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar RI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Kita sudah maraton membahas Tambo Nagari-Nagari di Minangkabau. Mulai dari Nagari Tuo Pariangan sampai ke Dusun Tuo Limo Kaum, ke Bungo Setangkai, dan 9 wilayah konfederasi di Luhak nan Tuo Tanah Datar. Kemudian ada ujung dari Kapelo Rantaunya sampai ke Kuantan Singingi, sampai ke rantau di Kerinci, sampai ke Bengkulu di Muko-Muko. Kemudian kita sudah membahas juga luak nan tengah agam dengan ampe-ampe sekali angke dan sekian negarinya sampai ujung dari Kepulauan Rantaunya sampai ke Sikilang Ayabangih dan pantai barat Sumatera. Eh, Bapak Ibu Saudara dan sanak pendengar RI Perempat, luak nan bonsu bukan berarti mereka baru hadir di Minangkabau. Itu hanya sekadar penamaan karena disepakati yang membawa gagasan adat Minangkabau ke Luak Nan Bonsu ini adalah adik bungsu dari Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpetian Sepatang yang dinyatakan bergelar Datuk Sri Marajo Nan Banego.
karena dia adik bungsu, maka itu luak bungsu yang dikembangkannya di sana adat larih nan panjang. Walaupun ada nagari yang tetap Koto Piliang menggunakan gagasan Datuk Ketumanggungan, ada nagari yang menggunakan gagasan demokrasi Datuk Perpatian Sabatang, tapi cukup banyak nagari yang menggabungkan keduanya dan mengatakan kami pisang sekali-kali hutan, pisang timbatu nan begatah, Koto Piliang menyebutkan Bodi Caniago Inyuantah. Jadi 5 wilayah dari konfederasi dari 50 koto itu, mulai dari Sandi, Luak, Lareh, Ranah, dan Hulu. Masing-masing itu berisi nagari-nagari, ada yang 5, ada yang 10, ada yang sampai 30, dan jumlahnya sekarang sudah hampir 60 nagari. Kemudian ada ujung dari kapal rantaunya, dari Kepua 9, Pangkalan Kota Baru, sampai ke 5 nagari di Bangkinang. Kuok, Bangkinang, Salo, Tiri, dan Rumbio, sampai ke Terletak Buluh. Terletak Buluh itu Kota Pekanbaru Tua. Kemudian rantaunya sampai ke Padang Lawas di selatan Sumatera Utara dan sampai ke Kampar Kanan, dan yang terjauh itu Negeri Sembilan, Malaysia. Dun Sanak Pananga, dengan ini kita sudah berusaha menjelajahi seluruh wilayah Minangkabau di 3 luhak, di 6 rantau dan 6 wilayah ujung dari kapal rantau. Nah, kalau dihitung semuanya itu mencakup 4 atau 5 provinsi di Sumatera sampai 1 wilayah kerajaan di Malaysia, Negeri Sembilan. Mudah-mudahan ini bisa mengingat-ingatkan kita bahwa Minangkabau itu sangat beragam, sangat luas, dan yang paling penting inklusif, menerima perbedaan dan egaliter demokratis. Mohon maaf kalau banyak yang tidak tepat. Mudah-mudahan para guru adat bisa menegur sapa kalau ambo salah langkah, salah sabui. Ini kaji kita bersama, tambo kita bersama, mudah-mudahan bisa diingi anak cucu. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai di sini Kerevan Lokal Minangkabau, dan sampai jumpa di Kerevan Lokal Minangkabau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.